Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Marbelina, stambuk A25119046. Saya merupakan mahasiswa FKIP Pendidikan Kimia Universitas Tadulako. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Biokimia Dasar, materi tentang lemak. Dosen pengampu dalam mata kuliah Biokimia Dasar, dengan hormat saya sebut namanya Dr. Haji Jamaluddin M. Sakung, SPD MKes. Baiklah, langsung saja kita ke pengertian lemak. Apa sih itu lemak? Lemak adalah senyawa kimia tidak larut air yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Mengapa ia tidak larut air? Karena lemak memiliki banyak sekali rantai karbon, yang mana dalam hal ini menyebabkan munculnya sifat hidrofob. Pengertian hidrofob itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hidro berarti air, fobik berarti tidak suka. Zat-zat yang bersifat hidrofobik adalah zat yang tidak dapat larut dalam air, tetapi dapat larut dalam minyak. Sifat ini yang menjadi lemak sangat sulit untuk larut dalam air. Lemak dan minyak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut di dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya kloroform, benzen, dan hidrokarbon lainnya. Kemudian yang kedua yaitu sumber-sumber lemak. Yang pertama itu ikan, yang kedua kacang-kacangan, yang ketiga alpukat, yang keempat minyak zaitun, dan yang kelima biji-bijian. Baiklah, yang pertama kan tadi ikan. Macam-macam ikannya yaitu ikan salmon, trout, makerel, dan sarden adalah sumber terbaik lemak baik. Lemak yang diproduksi oleh jenis-jenis ikan tersebut mengandung konsentrasi tertinggi omega 3 asam lemak yang terbukti menyehatkan jantung, otak, dan tulang. Yang kedua ialah kacang-kacangan. Kacang tanah, kenari, almond, dan pistachio mengandung asam lemak omega 3, protein, dan serat. Tak hanya menyehatkan, cemilan ini juga akan membantu Anda merasa kenyang dan menekan nafsu makan. Yang ketiga yaitu alpukat. Selain merupakan sumber lemak baik, alpukat juga bagus untuk kulit karena mengandung antioksidan dan vitamin E yang membantu menjaga kulit tetap halus dan kenyal. Yang keempat yaitu minyak zaitun. Sumber lemak ini sangat membantu dalam mengoptimalkan fungsi kardiovaskular, melancarkan aliran darah, dan memperbaiki fungsi kognitif. Yang kelima ialah biji-bijian. Biji labu, bunga matahari, dan wijen merupakan sumber lemak. Zat besi, seng, kalsium, protein, kalium, magnesium, vitamin E, dan folat. Rutin mengonsumsinya akan menyehatkan rambut, kulit, dan kuku kita sendiri. Yang ketiga yaitu gangguan kelebihan lemak. Jika kita kelebihan lemak, kita pasti merasa gangguan-gangguan seperti yang akan saya jelaskan ini. Yang pertama yaitu obesitas. Semua lemak yang masuk ke dalam tubuh bisa dibagi jadi lemak jenuh dan tak jenuh. Namun,
Tubuh kita tidak akan mampu mengolahnya bila kedua jenis lemak itu masuk ke dalam tubuh secara berlebihan. Hal ini menyebabkan lemak dapat berkumpul di beberapa bagian tubuh seperti pinggang ataupun lengan. Penumpukan lemak ini dapat menyebabkan obesitas yang merupakan sumber dari berbagai penyakit membahayakan seperti penyakit jantung, stroke, dan paru-paru. Yang kedua yaitu kerusakan dinding arteri. Konsumsi makanan berlemak secara berlebih juga dapat meningkatkan potensi pertumbuhan kolesterol dalam darah. Tingginya kandungan kolesterol ini dapat memberikan efek buruk pada arteri jantung. Kerusakan pada arteri jantung memiliki imbas yang cukup berbahaya pada tubuh karena mempengaruhi kinerja ginjal dan otak. Selain itu, penumpukan kolesterol dalam darah akan berimbas pada pendarahan dan penumpukan plak pada arteri. Akibatnya, penumpukan ini berpotensi menyebabkan permasalahan pada jantung. Yang ketiga yaitu kolesterol tinggi. Berbagai jenis lemak yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang berlebih juga dapat menyebabkan peningkatan kandungan kolesterol pada tubuh. Kolesterol tinggi dapat menyebabkan sumber berbagai penyakit seperti kerusakan arteri, penumpukan plak pada pembuluh darah, penyakit jantung, dan stroke. Yang keempat yaitu sembelit. Konsumsi lemak secara berlebihan juga bisa mengganggu organ pencernaan, seperti usus. Lemak membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dikonsumsi sehingga organ lambung tidak pernah kosong dan menyebabkan kinerja lambung semakin berat. Hal ini meningkatkan potensi terjadinya sembelit. Sembelit dapat terjadi akibat tubuh kekurangan serat yang masuk ke dalam tubuh. Yang kelima yaitu meningkatkan resiko kanker. Risiko ini muncul ketika kita terlalu banyak mengonsumsi lemak sehingga melupakan kebutuhan serat pada tubuh lainnya. Konsumsi lemak yang berlebihan dapat memicu pertumbuhan sel kanker di beberapa bagian tubuh seperti usus besar, kantung empedu, ginjal, dan beberapa organ reproduksi lainnya. Yang keenam yaitu kerusakan otak. Perdarahan otak bisa menyebabkan kerusakan permanen. Konsumsi lemak yang berlebihan juga dapat mempengaruhi kinerja otak. Pasalnya, lemak jenuh yang memasuki tubuh dalam kadar yang tidak wajar dapat merusak bagian hipotalamus pada otak. Hipotalamus merupakan bagian vital yang mengatur keseimbangan energi pada tubuh. Perubahan pengaruh lemak kepada protein dan gen juga sangat erat hubungannya dengan konsumsi lemak berlebihan. Yang keempat yaitu gangguan kekurangan lemak. Kita akan mengalami ini jika kita merasa kekurangan lemak, yaitu yang pertama depresi, yang kedua berisiko mengalami kekurangan berbagai vitamin, yang ketiga sering merasa kedinginan, yang keempat mengganggu kesehatan jantung dan pembuluh darah, yang kelima merasa cepat lapar. Demikianlah video ini saya buat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.